Udah, Suara orang jelas tuh sih. Ya, ya. udah di Woi, record. woi, woi. Suara orang jelas sih. Jelas jelas. Jelas, jelas. Pembukaannya aku atau siapa? Bentar, bentar. Kalau bisa Cuman salam doang kan? siapa ya? Aku ya. Udah di record, Udah, udah direkam. udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil reversi engineering database dari aplikasi MyAnimeList. Yaitu ada anggotanya saya Rifa Rusida Sabila dan Tegar Raditya Islami Fasya dan Rizky Nurul Huda. Selanjutnya, pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek ini. MyAnimeList atau MAL merupakan platform komunitas anime dan manga terbesar yang digunakan pengguna untuk mencari informasi anime, menyimpan daftar penonton, memberikan rating dan review, serta berinteraksi dengan pengguna lain. Karena kami tidak memiliki database asli dari MyAnimeList, maka kami menganalisis bagaimana sistem bekerja dari sisi pengguna, kemudian menyusun kembali bisnis proses dan struktur database-nya. Kemudian adapun tujuan dari makalah ini ada 5. Yang pertama, mendeskripsikan bisnis proses dari 8 fitur utama. Kedua, membuat physical data model atau IRD. Ketiga, mengimplementasikan IRD tersebut menjadi script DDL. Keempat, mengisi database menggunakan data dummy. Dan terakhir, membuat serta menganalisis 15 query SQL. Selanjutnya, pada proyek ini saya akan menjelaskan ruang lingkup dan metodologi yang kami gunakan. Pada proyek ini kami menganalisis 8 fitur utama yang ada pada MyAnimeList. Dari hasil analisis tersebut, kami menghasilkan 16 tabel database. Setelah database selesai dibuat, kami melakukan pengujian menggunakan 15 query SQL. Belum. Proses pengerjaan dilakukan melalui 6 tahap. Yang pertama, observasi terhadap website MyAnimeList. Kedua, menganalisis bisnis proses. Terus merancang IRD.
Selanjutnya mengimplementasikan IRD menjadi DDL di MySQL menggunakan behavior, mengisi data dummy dan menguji database menggunakan query SQL dan mendokumentasikan hasilnya. Selanjutnya deskripsi umum produk. MyAnimeList merupakan platform yang berfungsi sebagai database anime dan manga sekaligus media sosial bagi para penggemarnya. Melalui platform ini menggunakan pengguna dapat mencari informasi anime dan manga, menyimpan daftar tontonan atau MyList, memberikan rating dan review, serta berinteraksi melalui forum maupun sistem pertemanan. Lalu gambar di sebelah gambar di sebelah kanannya merupakan tampilan homepage MyAnimeList setelah pengguna berhasil login. Jadi MyAnimeList bukan hanya tempat mencari informasi anime, tetapi juga sebagai komunitas bagi para penggunanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh bisnis proses yang kami analisis. Fitur pertama adalah user AnimeList atau ADD2List. Yang pertama ada data input, data yang dimasukkan pengguna yaitu status tontonan, misalnya watching atau completed, jumlah episode yang sudah ditonton, dan skor dari 1 sampai 10. Selanjutnya proses, setelah data dimasukkan, sistem akan menyimpan atau memperbarui data pada daftar pengguna. Kemudian sistem menghitung ulang nilai rata-rata atau main score anime tersebut. Selanjutnya ada bisnis rule, ada beberapa aturan bisnis, yaitu skor hanya boleh diberikan jika status anime bukan plan tuak. Jumlah episode yang ditonton tidak boleh melebihi total episode anime. Selanjutnya contoh fitur berikutnya ada data input, pengguna memasukkan username, tujuan, dan dapat menambahkan pesan jika diperlukan. Selanjutnya ada proses, setelah permintaan dikirim, status hubungan menjadi pending. Jika diterima oleh pengguna lain, status berubah menjadi accepted. Selanjutnya ada business rule. Aturannya aturannya yaitu pengguna tidak dapat menambahkan dirinya sendiri sebagai teman, dan hubungan baru dianggap berteman setelah permintaan diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya Physical Data Model atau IRD. Nah, berdasarkan hasil analisis bisnis proses, kami menyusun sebuah IRD yang terdiri dari 16 tabel yang saling berelasi. Nah, ke-16 tabel tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain entitas, yaitu pengguna dan field, anime dan atribut, relasi many to many, aktivitas pengguna, dan forum diskusi. IRD ini dibuat menggunakan notasi cross quote pada developer agar hubungan antar tabel dapat terlihat dengan jelas. Catatan relasi penting. Ada beberapa hal menarik dalam rancangan IRD kami. Pertama, tabel anime menjadi entitas pusat atau hub karena seluruh fitur MyAnimeList dihubungkan dengan data anime. Yang kedua, tabel rekomendasi memiliki 2 koreksi yang sama-sama mengarah ke tabel anime. Lalu yang ketiga, ada tabel prinsip juga memiliki 2 koreksi yang mengarah ke tabel user, sehingga nantinya dapat digunakan pada teknik self-join. Lalu yang terakhir ada tabel review yang menyimpan 5 aspek penilaian secara terpisah, yaitu story, animasi, sound, karakter, dan enjoyment.
Jadi harus gitu. Nah, setelah IRD selesai dirancang, tahap berikutnya adalah mengimplementasikannya menjadi struktur basis data nyata menggunakan DBetter dan MySQL. Constraint yang digunakan antara lain ada primary key, foreign key, not null, unit, hex, dan default. Dalam pembuatan IRD, tabel independen dibuat terlebih dahulu, kemudian diikuti tabel yang memiliki foreign key. Karena tabel-tabel yang memiliki foreign key tersebut memiliki ketergantungan terhadap tabel lainnya. Dan hasil akhirnya terbentuk 16 tabel, di mana 3 diantaranya merupakan junction table. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan saya. Oke, lalu di sini ada contoh script DDL yang sempat dibahas oleh Rizky tadi. Di sini ada script buat bikin tabel user, anime, dan genre. Di sini ada total 16 script yang bisa dibuat untuk bikin tabel. Lalu selanjutnya implementasi data dummy. Jadi script ini itu bakal diimplementasikan jadi tabel, dimana seperti tabel anime ini dibuat dari hasil script yang pertama ini dengan cara di running nanti maka hasil data seperti yang di kanan ini error karena si datanya itu sudah ada. Prosesnya begitu terus sampai terbentuk 16 data nih. Terus tabel data dummy itu berisi 183 tadi. Setiap barisnya itu mempunyai nilai-nilai yang berbeda, seperti contohnya di tabel yang anime ini memiliki struktur seperti ada ID, title, dan juga status. Status ini dimaksudkan dengan status yang masih ongoing dan juga yang sudah selesai. Di sini ada contoh data lain seperti data tentang studio. Di sini ada ID studionya dan juga nama studionya. Lalu di sini juga kita pakai 8 teknik untuk query SQL-nya. Itu ada teknik join and multi-table, di mana teknik ini itu teknik buat menggabungkan dua tabel atau lebih menggunakan foreign key untuk menarik info yang lengkap. Lalu ada agresi, itu teknik yang pakai fungsi matematika. Lalu ada dari casejoin, ada self-join juga. Di self-join ini tekniknya itu buat merelasikan sebuah tabel dengan masuk saja ke contoh ragam tekniknya. Di sini aku ambil contoh query yang pakai teknik self join. Lalu di query yang ke-10 ini atau yang pakai teknik self join ini nanti bakal menghasilkan sebuah data tabel seperti ini untuk fitur daftar permintaan keamanan yang masih pending. Jadi seperti ada data, kemudian ada siapa pengirimnya seperti Budi dan siapa juga penerima yang Hiksi. Terus di situ juga ada bukti pesan yang apa yang akan dikirimkan dan juga ada tanggal kapan si pesannya itu dikirimkan. Lalu contoh lain dari query-nya itu ada
query yang pakai teknik ratio, di mana si query itu memanggil query yang ada di atas ke dalam query selanjutnya atau query yang di bawah. Nah, di sini contohnya si query-nya itu, isi dari query-nya itu ada berisikan title. Title itu ada di query ke satu yang dari query ini, terus dipanggil ke query yang di bawah. Ini udah dibahas tadi juga. Nah, di sini juga ada 14 query totalnya, yaitu query untuk title, untuk query rata-rata short view, dan juga ada query anime yang belum pernah direview oleh siapapun. Untuk query view ini summary-nya itu ngerangkum jumlah formal, jumlah base user, jumlah video, dan rata-rata skor video dalam satu objek virtual. Di query view ini bisa di query berulang kali seperti tabel biasa tanpa menulis ulang belum yang sangat kompleks. Oke, lanjut ke rekan saya. Oke, kesimpulannya, berdasarkan seluruh rangkaian reverse engineering yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa MyAnimeList memiliki bisnis proses yang cukup kompleks pada 8 fitur utamanya. Lalu, bisnis proses tersebut berhasil diimplementasikan dalam bentuk ERD dengan 16 tabel. Kemudian ERD berhasil diimplementasikan menjadi basis data nyata melalui DDL dan berbagai constraint. Lalu yang terakhir, 15 query SQL berhasil membuktikan bahwa rancangan basis data dapat menjawab berbagai kebutuhan informasi bisnis secara efisien dan terstruktur. Sekarang dan pengembangan. Untuk pengembangan lebih lanjut, kami mengusulkan beberapa hal, yaitu pertama, menambahkan tabel notifikasi, penerapan indexing, penggunaan storage procedure atau trigger, dan penambahan tabel manga agar representasi platform menjadi lebih lengkap. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Langsung tutup saja. Udah? Cukup sekian. Dari kelompok. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.